Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, ada kejutan apa lagi nih dari Inter? Udah libur seminggu, mau libur seminggu lagi sahabat Bob. Dan banyak sekali update-update yang mengejutkan kita sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, tadi pagi Belanda, bintang Inter Dumfries kembali memberikan satu assist dan menyebabkan penalti. Jadi ini luar biasa. Kita sedikit berbicara Dumfries. Kemarin gue sempat bahas juga bagaimana rahasia Dumfries benar-benar bisa bangkit di awal musim ini. Dan bahkan di tim nasional dia juga sangat gacor. Nah ternyata sejak awal tahun 2022 Dumfries telah menghasilkan 12 gol untuk tim nasional, 3 gol dan 9 assist. Ini performance yang luar biasa, setidaknya 4 lebih banyak dibanding pemain lain. Jadi kita tahu bagaimana si Dumfries di musim ini, di Inter dia benar-benar gacor, di timnas dia juga gacor, dan ini akan menjadi musim yang luar biasa buat Dumfries. Bahkan Dumfries juga kontraknya hanya berlaku sampai 2025 dan kemungkinan Inter juga bisa memperpanjang kontrak Dumfries karena ini benar-benar seorang yang luar biasa ya dan sangat spektakuler kalau menurut gua Dumfries. Selamat buat Dumfries. Nah, sahabat Bob, kita berbicara sedikit tentang ini gelandang Napoli ya. Kita tahu Eljif Elmas ya. Eljif Elmas ini pemain Napoli, gelandang Macedonia ya. Kemarin bermain melawan Italia dia juga sangat bagus. Dah ini sejak zamannya Spalletti dia masih mendapat kesempatan dan bahkan mencetak 6 gol, bermain 37 pertandingan di musim lalu. Tapi dengan pelatih baru Rudi Garcia dia tidak menjadi pemain starter. Dia hanya bermain cuma beberapa menit di musim ini. Nah, kemungkinan Napoli juga akan melepas dia di musim depan, sahabat Bob. Ini berusia masih 23 tahun. Nah, Inter adalah salah satunya. Inter akan menawarkan bukan pertukaran. Jadi benar, pertukaran akan memberikan Stefano Sensi ke Napoli dan Inter akan memberikan 15 juta atau membeli dengan 25 juta. Apalagi musim depan kontraknya akan habis, 2025 kontraknya akan habis dan Inter akan mengejar dia di Januari dan memberikan Sensi. Semoga aja sahabat Bob ini sebagai pengganti Sensi karena memang Sensi memang tidak masuk lagi ke rencana Inter ya karena sering cedera dan benar-benar ternyata memang tidak ada agenda untuk menjadikan dia sebagai pemain Inter seterusnya sahabat Bob ya. Semoga Elmas bagus dan gua juga jujur suka melihat Elmas ya. Nah sahabat Bob, Inter kemarin seperti di video gua sebelumnya bahkan akan ada sponsor baru. Nah ternyata sponsor baru ini sudah ada ya. U-Power akan menggantikan Lenovo sebagai sponsor kaos belakang Inter di sini ya, di belakang sini ya. Ini adalah perusahaan sepatu ya untuk sepatu safety ya. Nah, ini juga sebenarnya sudah dipakai juga oleh Monza dan bahkan stadionnya Monza juga bernama U-Power gitu sahabat Bob. Jadi ini berita baik buat Inter, ini akan menjadi uang masuk lagi dan ini akan ada di saat derby sudah ada logo U-Power sahabat Bob ya. Ini berita baik ya. Terus Inter Milan tidak khawatir cedera ringan yang dialami oleh Juan Cuadrado ya di saat membela Kolombia. Nah, bahkan nanti di melawan Chili dia kemungkinan tidak akan bermain. Nah, kita berharap dia baik-baik aja karena kita akan menghadapi derby, apalagi Dumfries juga bermain full terus di Belanda. Nah, tapi Dumfries hari ini udah bisa balik ke Milan ya, balik ke Inter, terus Cuadrado juga bisa balik ke Inter juga gitu loh. Jadi kita berharap nih pemain-pemain yang udah bermain di timnas
bisa bugar kembali, sahabat Bob ya. Ya, Inter tidak khawatir. Nah, sahabat Bob, berita baik juga buat kita. Kapten Inter Milan kemungkinan diistirahatkan oleh pelatih Argentina untuk melawan Bolivia. Kemungkinan si rekannya dia ya yang akan menjadi menggantikan dia gitu loh, Julian Alvarez. Ya baguslah kalau misalnya si Toro ini diistirahatkan, ini akan bagus karena kita akan menghadapi Melon ya, sahabat Bob ya. Jadi pemain-pemain kita benar-benar butuh fisik yang kuat dan benar-benar strong lah untuk melawan Melon ini, sahabat Bob ya. Semoga aja benar-benar Lautaro Martinez tidak dimainkan. Dan sahabat Bob masih ingat gak, Lautaro ini ternyata sejak ada di Inter sudah mencetak 8 gol ke gawang Melon, sahabat Bob. Dan terakhir ini videonya bagaimana dia mencetak gol waktu di semifinal Liga Champion. Ini bagus banget, sahabat Bob ya. Semoga nanti di Sabtu malam Minggu jam 23.30 Inter juga bisa membantai Melon dan juga Lautaro bisa mencetak gol kembali, sahabat Bob. Semoga ya. Terus sahabat Bob, ini sedikit dari legenda Inter Esteban Cambiaso bilang, Javier Zanetti dan saya bersaudara dengan orang tua yang berbeda. Kami memiliki ikatan yang sangat kuat. Kita tahu Cambiaso membela Inter 2004 sampai 2014, ini luar biasa, 1 dekade ya, 10 musim, dan dia akhirnya setelah menjuarai Treble Winners dan dia mendapatkan 5 piala ya selama di Inter gitu loh. Nah, tapi dia tidak pensiun di Inter, dia terus ke Leicester City, tapi hubungan baik dia dengan Javier Zanetti ini bukan hanya sekedar di lapangan, di luar mereka berkeluarga, ya semuanya lah. Ini benar-benar ikatan mereka sangat kuat dan sampai saat ini mereka berhubungan sangat baik, sahabat Bob. Ya, kita Cambiaso ini adalah salah satu pemain idola gua nih, Cambiaso waktu zaman dia di Inter, sahabat Bob. Selain Javier Zanetti ya, itu hal-hal baik yang selalu dia sampaikan. Terus juga untuk mantan striker Inter, Julio Cruz. Masih ingat Julio Cruz ya? Pemain jangkung yang sering menjadi pemain cadangan. Tapi kalau selalu melawan Juventus, dia selalu mencetak gol. Nah, dia juga paling doyan mencetak gol ke gawang Juventus. Kalau Lautaro, doyannya membobol gawang Melon, sahabat Bob. Nah, ini yang dia bilang. Milan telah membangun tim yang sangat bagus, namun saya yakin Inter selalu punya lebih banyak hal tentang mereka. Misal musim lalu kalah di final Liga Champion, tapi itu berarti tim akan memiliki rasa lapar, kemarahan untuk maju dan menjalani musim terbaik. Mereka akan memiliki kebanggaan, mereka ingin menang musim ini, dan kita bisa melihat bagaimana Inter mengawali musim, karena seperti Capello bilang, rasa lapar Inter itu terus tidak ada habis-habisnya. Mengenai rekrutan, ya Fratesi selalu meyakinkan saya, Arnautovic sekarang sudah menjadi dewasa, dia akan memberikan apa yang dibutuhkan timnya. Tapi yang terpenting adalah Lautaro masih di sini dan memberikan kepastian kepada tim. Dia pesepak bola yang sepenuhnya matang. Dan menurut saya ban kapten telah membuatnya menjadi lebih baik, kata dia tentang Toro, sahabat Bob. Memberikan prediksi di derby Melon, fakta bahwa Inter telah melakukannya, berarti mereka akan melakukannya lagi. Inter akan sekali lagi membuktikan bahwa mereka memiliki sesuatu yang lebih dari diri mereka. Semoga sahabat Bob ya, Inter benar-benar bisa mengalahkan Melon. Kita berbicara sedikit di Italia kemarin, ternyata Barella dinobatkan sebagai man of the match, dan memang seperti di video gua kemarin bahwa dia akan menjadi pilihan utama bagi Spalletti. Nah, ternyata dia menjadi man of the match seperti biasa, berlari ya, dia menunjukkan karakternya dia, sahabat Bob. Ya, selamat buat Barella, man of the match. Nah, kita tahu bagaimana kemarin Sanchez anemia. Kemarin gue udah kirimin Sangobion ya ke Sanchez, dan kayaknya akhirnya dia dipakai Chili nih untuk melawan Kolombia gitu loh. Nah, ini yang bikin kesal Inter adalah Sanchez tetap
berada di tim Chili dan akan bermain melawan Kolombia. Nah ini kan tidak bagus buat Inter, apalagi dengan kondisi fisik seperti itu. Nah Inter akhirnya membuat satu pilihan. Situasi Sanchez tidak membuat Inter khawatir. Namun melihat pasar agen bebas, mereka terus memantau siapa yang bisa menggantikan karena karakteristiknya. Menurut Gazzetta dello Sport adalah Papu Gomez yang sekarang masih bebas transfer. Ini ada di radar Inter. Akankah dia datang ke Inter atau menggantikan Sanchez? Kita lihat aja nanti sahabat Bob seperti apa. Ini benar-benar menarik ya. Nah, terus juga kalau kita berbicara tentang Jærgaard ya, ini gimana nih? Ini pemain Denmark ya, bermain di Salzburg ya. Menurut Tips Blad ya, gelandang berusia 23 tahun ini adalah target Inter, juga memberikan petunjuk untuk masa depannya. Inter, orang-orang mengirimi saya berita ini dan tentu saja saya membacanya. Gila sekali membaca hal seperti itu. Anda benar-benar bermain sepak bola untuk bersenang-senang, lalu menjadi pekerjaan Anda. Rencananya adalah jika semuanya berjalan baik untuk pindah musim mendatang. Ini juga pemain bagus ya, Jærgaard ini sahabat Bob, dan memang ada di radar Inter. Akankah dia juga akan masuk juga musim depan ya? Kita lihatlah sahabat Bob, gebrakan-gebrakan Opa dan Ausilio. Nah, ini dia sahabat Bob, ternyata Real Madrid tidak jadi membeli Mbappe, ternyata punya usut, ternyata alasannya adalah mereka menginginkan Lautaro Martinez di musim depan, sahabat Bob. Ini berbahaya, sahabat Bob, karena memang Real Madrid selalu mengincar pemain, itu jarang yang meleset ya. Mereka punya semuanya untuk mendapatkan pemain-pemain top. Kemarin siapa pemain yang dibeli dari Dortmund ya, pemain Inggris, nah itu harganya aja 120 juta. Dan apakah Lautaro Martinez tergoda dengan iming-imingnya Real Madrid? Kita lihat. Bahkan Real Madrid aja menolak untuk mendatangkan Mbappe. Ternyata mereka lebih cocok untuk mendatangkan Toro. Dan bahkan sedikit sahabat Bob, kemarin juga Marcus Thuram juga diincar PSG. Dan bagaimana si Mbappe merayu, tapi Thuram memutuskan untuk ke Inter. Karena mereka di Inter dia akan menjadi pemain starter, bukan akan menjadi pemain cadangan di PSG. Nah, begitu kita melihat bagaimana Lautaro Martinez nih sahabat Bob ya. Khawatir juga ya. Kenapa? Karena ya kalau Real Madrid yang mengincar pemain tuh susah menolak gitu loh. Ini untuk musim depan. Ya, berarti ya ada harus persiapkan. Sahabat Bob setuju nggak Lautaro Martinez? Kan ada dulu banyak dari Interisti, jual Toro 100 juta, 200 juta, ya. Sekarang kita susah loh mencari pemain seperti Toro ini gitu, sahabat Bob. Kalau gua sih, dengan dia memiliki ban kapten ya, kemungkinan dia untuk pindah itu susah. Kecuali memang Inter sendiri yang akan menjual gitu loh. Jadi kita akan lihat sahabat Bob bagaimana perkembangannya Lautaro di musim depan ya. Yang penting sekarang Inter harus fokus untuk menghadapi Melon di derby. Nah, ini pemain-pemain juga akan balik hari ini yang sudah selesai. Tapi nanti besok ya akan ada pertandingan persahabatan Prancis melawan Jerman. Kemungkinan Pavard dan Thuram itu akan menjadi starter. Semoga mereka baik-baik aja dan aura positif yang mereka bawa dari timnas dibawa ke Inter. Semoga semua pemain-pemain Inter balik ke Inter sehat walafiat dan siap berjuang dan berdarah-darah mengalahkan Melon di derby Milan, sahabat Bob. Semoga sahabat Bob yang terbaik buat Inter, karena Inter kita selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.